Bismillahirrahmanirrahim. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Istakhraja yastakhriju istikhrajan wa mustakhrajan mustakhrijun wa da'a mustakhrajun la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Istamadda yastamiddu istimdadan wa mustamadda fahuwa mustamiddun wa da'a mustamaddun istamidda la tastamidda mustamaddun mustamaddun. Istawsaqa yastawsiqu istisaqan wa mustawsaqan fahuwa mustawsiqun wa da'a mustawsaqan istawsiq la tastawsiq mustawsaqun mustawsaqun. Istayqadha yastayqidu istiqadan wa mustayqadan fahuwa mustayqidun wa da'a mustayqadun istayqid la tastayqid mustayqadun mustayqadun. Istawjaba yastawjibu istijaban wa mustawjaban fahuwa mustajibun wa da'a mustajabun istajib la tastajib mustajabun mustajabun. Istabana yastabinu istibanatan wa mustabanat fahuwa mustabinun wa da'a mustabanun istabin la tastabin mustabanun mustabanun. Istarsi istirsyaan wa mustarsyan fahuwa mustarsyin wa da'a mustarsan istarsi la tastarsi mustarsan mustarsan. Istalqa yastalqi istilqaan wa mustalqan fahuwa mustalqin wa da'a mustalqan istalqi la tastalqi mustalqan mustalqan. Istawfa yastawfi istifaan wa mustawfan fahuwa mustawfin wa da'a mustawfan istawfi la tastawfi mustawfan mustawfan. Istarwa yastarwi istirwaan wa mustarwan fahuwa mustarwi wa da'a mustarwan istarwi la tastarwi mustarwan mustarwan. Istamana yastaminu istimanan wa mustamanan fahuwa mustaminun wa da'a mustamanun istamin la tastamin mustamanun mustamanun. Istar asa yastar isu istirhasan wa mustar asan fahuwa mustar isun wa da'a mustar asun istar isla tastar is mustar asun mustar asun. Istabro'a yastabri'u istibra'an wa mustabra'an fahuwa mustabri'un wa da'a mustabra'un istabri' la tastabri' mustabra'un mustabra'un. Jadi jangan ngomong mulu bocil, ngomong mulu aja baca habis begini pelan-pelan ngapa ya diangkat dulu ngerti gak? Krak aja udah kayak maaf tuh dari tadi ya. Udah yo, bismillah. Kalau nggak bisa ya ntar saya baca, tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma asma'ul isyaratu, dan adapun bermula Wa amma asma'ul isyarati, itu mudhof ilaih. Enggak lah, lu jangan diem aja Pin, dibenerin. wa amma asma'ul isyarati, dan adapun bermula isim-isim isyarah. Diem dulu, orang disuruh diem ganti yang gedean lagi. Bentar kok.
Nahu hada itu seumpama lapad hada. Ya. Wa hadhihi dan lapad hadhihi. Maknanya diartiin. Hada artinya ini untuk muzakkar. Ya. Wa hadhihi dan hadhihi artinya ini untuk perempuan. Ya. Wa haula'i dan lapad haula'i artinya mereka. Wa huna dan lapad huna artinya di sana. Di sini wabihuna auhahuna asir ila. Apa terusnya Don? Danil makani, makan mulu Don. Wabil kafasila, begitu diingat-ingat. Ayo. Fa innaha maka sesungguhnya isim isyarah nadammanat itu mengandung apa isim isyarah Ya. maknan pada makna hakuhu yang bermula haknya makna ayu ada itu didatangkan apa makna bil harfi dengan huruf Ya. li annal isyarata karena sesungguhnya isyarah Isim isyarah. isim isyarah Ya nggak makna apa-apa sih dianalisa karena isinya isyarah nggak apa-apa. Nah, ya terus. maknan itu makna juz iyun Ya iya, yang benar. bahasa juz. Nah ini nggak usah, kalian nggak usah grogi. Itu kok maknan juz'iyun gitu kan? Ya kan maknan itu kan sama dengan Mustafa, ya kan? Sama dengan murtado. Maksudnya i'rabnya rofaknya muqaddar. Nah juz'iyun ya tetap domanya jelasan gitu kan. Ayo lanjut sip. Wahakuhu maka bermula haknya makna ayu ada itu Haknya isim isyarah. wahakuhu maka bermula haknya isim isyarah ayu ada itu bahwasanya ditadangkan apa isim isyarah bil harfi dengan huruf kama sebagaimana keterangan Kalau enggak kamu baca langsung aja nggak apa-apa. Maksudnya ma-nya masdariyah. Kama adu jadi enggak. Maksudnya itu dibuat begitu pun simpel. Kama adu sebagaimana membuat gampangannya. Maksudnya mendatangkan itu membuat ya. Gitu loh. Terus kama adu sebagaimana mendatangkan siapa ulama nahu at-tamani pada apa yang benar? at-tamaniya Nah gitu, anasbuhu warafujun apa? Wasani mangkusun wanasbuhu dohar itu loh. At-tamanniya. Nah, itu kudu jelas. Oke lanjut. pada tamani bileta dengan leta. Apa tamani apa? Artiin jangan main antem aja. Tamani mengharapkan sesuatu yang mustahil. Mustahil diraih ya gitu loh. Dibiasakan gitu. Maksudnya yang mundiri mungkin paham, tapi yang anak-anak yang kecil kan nggak paham gitu loh. Langsung diartikan seperti itu maksudnya. Ayo. Bileta dengan leta. Wataroji Watarojia salah deui. Watarojia dan taroji bila ala dengan la'ala. Ya. Lakinnal aroba tetapinya orang Arab lam tado itu tidak menempatkan, Tidak membuat gampangannya. tidak membuat Tidak meletakkan. Tidak membuat siapa orang Arab lil isyarati untuk isyarah harapan pada huruf. Ya. Bal wada'u tetapi meletakkan membuat siapa ulama nahu Orang Arab aja. orang Arab Al-Arab. laha pada isyarah Nah ini laha ya. asma'a Isman. Kamu memang ada ambiahnya? Ya. Oh. Isman mabnian kalau kitab saya mah. isman Salah berarti kitab lu. Ayo. isman pada isim mabnian yang mabni. Wa hukmun nahwiyuna Udah pasti salah.
Karena kalau nak kamu baca fahukmun nahwiyuna, fahukmun nahwiyina, paham nggak? Nah itu bukan hukmu. Coba mikir. Apa coba? Apa pin? Kasih tahu. Fahakama. Gitu loh, paham nggak? Kalau itu mudhof ilaih an-nahwiyina, oke nggak? Nah, tapi nggak apa-apa, bagus. Jadi kan apa? Jadi paham. Ayo. Hakama maka menghukumkan, Menghukumi, membuat hukum namanya. hakama maka membuat hukum siapa an-nahwiyuna, ulama-ulama ahli nahu, bi annahu dengan sesungguhnya Isim mabni isim mabni atau isim isyarah lah. Isim isyarah itu hu tadi, ha atasnya ada. Ayo. nama uniat bahwasanya dibuat, Itu khobarnya anna, itu bahwasanya dibuat apa, dimabnikan. uniat bahwasanya dimabnikan apa sim syarah likauniha karena adanya isim isyarah, asbahat itu menyerupai apa isim isyarah, al harfa pada huruf, Ya. allazi yaitu huruf, karena yang ada apa hakuhu haknya allazi, Ya. ayu doa itu bahwasanya dibuat apa huruf, Ya benar. falam yudo maka tidak. Kamu fa bawa. Pak, Oh, kalau kita fa ya, wa ya. Walam yudo ya nggak apa-apa kalau emang fa ya fa. Kalau kitab kita wa. Ayo lanjut, nggak apa-apa. falam yudo maka tidak dibuat apa huruf. Ya. Fanhasoro maka terbatas, Wan khasoro ya terbatas nggak apa-apa. Maka menjadi kalau khasoro itu apa, teringkas atau terbatas. Kalau in khasoro menjadi terbatas, menjadi teringkas. Ngerti kan? Itu loh kenapa ngikuti wazan in fa'ala. Oke, in khasoro kan ngikuti wazan in fa'ala. Fan khasoro maka menjadi teringkas apa asyabahul ma'nawiyu. Ya oke lanjut. fanhasoro maka menjadi teringkas apa Kalau bahasa Jawanya nrimo karingkes. Mana pan biasanya ngelogat ngangge bahasa Jawi. Oh yo. apa asyabahul ma'nawiyu, keserupaan yang masa manawi. Nah kan berarti sabab yang kedua nih, sabab yang kedua kan. Nah ayo. Di asma isyuruti di dalam isim-isim syarat, Ya. wa asma il istifhami Lu jangan ngantuk dong. dan isim-isim Enggak istifham, apa orang mata lu udah ngeliat. Ya. wa asma il isyarati dan isim-isim isyarah. Ya, udah titik. Ayo Pin, tapi nanti pelan-pelan sambil saya jelaskan ya, biar nggak langsung jepret istilahnya. Ayo. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asmaul isyarati, dan adapun bermula isim-isim isyarah, nahwu hadza wa hadhihi wa haula'i wa huna, itu semua lafaz hadza wa hadhihi dan seterusnya. Hadza itu lafaz hadza artinya ini yang menunjukkan untuk mudzakkar. Wa hadhihi dan lafaz hadhihi yang ini mu'annas. ini Itu aja kan mu'annas. gampang kan? Wa haula'i dan mereka, mereka. Ya. Wahuna dan hunaknya di sini. Ya. Fainaha maka sesungguhnya asmaul isyarah. Ya, udah nggak apa-apa ya. Tadammanat itu mengandung apa isim isyarah, Ya. maknan pada suatu makna. Hakuhu bermula haknya. Yang. Hakuhu. Nah, nih dengerin. Kenapa harus dikasih yang? Yang itu kan maksudnya sifat. Karena jumlahnya hakuhu ayu ada bil harfi.
itu kan mubtada khobar. Mubtada khobar itu kan jumlah jatuh setelah lafadz maknan. Maknan itu nakiroh. Ngerti Pin? Kalau ada jumlah jatuh setelah isim nakiroh, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, tarkibnya sebagai naat atau sifat. Oke, lanjut. Haqquhu yang bermula haknya isim syarah. Makna kok. Makna ayu ada itu bahwasannya didatangkan. Apa makna? Ya. Bil harfi dengan huruf. Ya. Li'annal isyarata karena sungguhnya isyarah isim isyarah. Ya isyarat aja tuh. Isyarat tuh memberi petunjuk aja loh. Isyarat maknan itu suatu makna juz'iyun yang bangsa bagian. Juz'i bagian. Ya juz'i ini dengerin. Umpamanya ini itu kan isyarah kan? Isyarat kalau bahasa Indonesianya kan isyarat. Isyarat itu umpamanya saya ngomong no. Kan ono jauh. Kalau ini kan dekat. Ngerti kan? Mana sih ini loh? Bukan yang ono. Nah, ngerti kan? Nah, isyarat ini ataupun itu kalau bahasa Arabnya hadza atau hadhi, zalika, haula dan seterusnya, itu kan maknan juz'iyun. Makna itu kan arti kan? Yang bangsa juz'i sempalan. Maksudnya itu bagian daripada makna. Nyambung kan? Nah, ayo. Fahaqquhu maka bermula haknya isim syarah. Ya. Ayu ada itu bahwasanya didatangkan apa isim syarah. Ya. Bil harfi dengan huruf. Kama adu sebagaimana mendatangkan siapa ulama nahwu at-tamanniya. Orang Arab aja lah. Orang Arab. Bawahnya al-Arab gitu loh, iya. Orang Arab at-tamanniya pada mana tamanni artinya suatu yang mustahil untuk dicapai. Ya. Bilaita dengan laita watarojia dan makna taroji artinya sesuatu yang mengharap sesuatu yang disenangi bila ala dengan lafadz la'ala. Lakinnal araba tetapi orang-orang Arab lam tado itu tidak membuat siapa Arab lil isyarati bagi syarah tidak membuat harfan pada huruf. Ya. Bal wadau tetapi membuat siapa Arab laha bagi isyarah isman pada isim. Ya. Mabnian yang mabni. Fahakama maka menghukumi siapa an-nahwiyuna siapa ulama-ulama nahwu di an-nahwu dengan sesungguhnya isim mabni. Lu kemarin Don. Innama jangan ngantuk ketahuan. Innama jangan ngumpet di belakang Aal lo. Innama buniat itu bahwasanya dimabnikan apa isim isyarah dikauniha karena adanya isim isyarah asbahat itu menyerupai apa isim isyarah al harfa pada huruf. Nah itu alasannya kenapa isim isyarah itu dimabnikan. Nah, ini kan karena menyerupai huruf walaupun huruf yang nggak dibuat gitu loh. Ayo terus. Alladzi itu huruf karena yang ada apa hakkuhu haknya alladzi ada itu ayu doa itu bahwasanya dibuat apa huruf. Walam yudo dan tidak dibuat apa huruf. Panhasoro maka menjadi teringkas apa asyabahu apa keserupaan al maknawiyu yang bangsa maknawi makna fi asma'il syuruti di dalam isim-isim syarat wa asma'il istifhami dan isim-isim istifham wa asma'il isyarati dan isim-isim isyarah. Oke, kelar udah titik. Udah ya. Udah ngelogat semua kan? Diperhatikan sekarang. Saya yakin Andri nggak akan paham.
yang terjadi bingung. Ini ngomong apa tahu? Makanya kalau ngaji jangan kayak orang beraknya bobel. Masuk keluar ini siapa ngapain? Tidur. Hah? Tadi itu baru datang. Udah biarin aja lah. Capek ya. Nih perhatikan. Ini kemarin kan baru setengah menjelaskannya, ya. Nah sekarang duduk aja, ntar dulu. Gini. Perhatikan. Lu kalau nggak kelihatan geser. Ya, masih bahas sibeh maknawi. Sibeh atau syabah maknawi. Kan memang bacanya bisa sibhun, bisa syabahun. Ngerti kan? Ah, apa namanya? Isim itu dimabnikan. Kalau yang kemarin adalah syabah wat'i. Syabah wat'i yang dimaksudnya adalah domir tu, ini kan isim domir. Kemarin kenapa domir tu mabni? Karena sama dengan huruf jerba nih, dorob tu perbandingnya tu isim domir satu huruf, persamaannya kemarin adalah huruf jer, ya kan? Tapi kalau bi itu disebut huruf, tapi kalau tu isim, itulah yang menyebabkan domir tu dimabnikan karena isim domir tu itu cuma satu huruf menyerupai huruf jerba bi. Oke? Begitu juga tum, dorob tum menyerupai fiil huruf lam atau lan. Tuma 3 huruf menyerupai ala. Nahnu juga sama menyerupai ala 3 huruf. Oke? Ingat kan? Nah, ini ada kesamaannya. Ini kan kemarin kan ada 3 tuh. Yang 2 udah dibahas. Mata, man, dan ma. Oh, iya kan? Mata bisa disebut isim istifham, bisa juga disebut isim isyarah. Yang ma juga sama. Mata, man, dan ma. Ini kan bisa dibuat isim syarat. Begitu mata. Nih, ingat-ingat. Ini sebelum saya bahas. Ini kan baru 2. Asyabahul maknawi itu ada 3. Yang satu nanti isim isyarah. Perhatikan. Sebelum saya lanjut. Selain domir tu. Ini kan wat'i. Nah sekarang yang maknawi. Oke, wat'i kan udah barusan. Sekarang sibeh tapi maknawi. Nah ini ada 3. Maksudnya 3. Pertama isim syarat. Kedua istifham isim tapi. Nyambung nih. Nah nanti yang ketiga di sini. Itu nanti isim isyarah. Ini yang barusan kalian baca belum saya jelaskan. Cuman sebelum saya menjelaskan ini, saya ngulang yang kemarin. Ini mata, man, dan ma. Umpamanya mata. Mata ini bisa dibuat huruf syarat. Contohnya mata takum akum. Oke? Mata ini isim. Mata gitu loh ya. Perhatikan. Kalau mata itu fiil, maknanya mati. Ini bukan. Ini loh mata. Nah, mata itu isim disebut dengan isim syarat. Kalau contohnya mata takum akum. Nah, ketika kamu berdiri maka saya berdiri kan kemarin gitu. Artinya berdirinya saya ini kan kemarin dijelaskan ditaklek. Digantung terhadap berdirinya kamu. Oke, nyambung. Nah, yang mempunyai makna taklek itu sebenarnya in. Oke, nyambung. Ingat, in itu huruf syarat. Lo bedain.
In itu huruf, mata itu isim. Nah, mata isim dimabnikan karena secara makna, makanya nanti sabanya maknawi. Secara makna sama dengan in. Oke, nyambung? Ingat masih kemarin? Nah, yang kedua, mata bisa mempunyai makna istifham. Contohnya, mata takumu, wih, kapan kamu berdiri? Oh, kan? Mata di sini, mata takumu, maka takumu di sini dibaca rofa, nggak dibaca jazm. Karena mata bukan sebagai syartiyah, tapi sebagai istifham. Perbandingannya, mata sama dengan hamzah istifham. Contohnya, azaitun indaka am amrun. Yang di sisimu itu Zaid, apakah Amr? Nah ini kan namanya hamzahnya hamzah istifham. Oke, nyambung? Maknanya mata sama dengan maknanya hamzah. Ini mesti hapus nih. Oke ya, biar nggak ganggu. Biar nggak ganggu konsentrasi. Nah, karena ini kemarin udah kelar. Nah, sekarang yang ketiga, isim isyarah. Isim isyarah itu dikasih contoh umpamanya hadza. Ini. Umpamanya. Namanya ini itu menunjukkan isyarah laki-laki dekat. Kan gitu kan? Ini itu kan merupakan makna arti sempalan. Loh, ini tuh kan makna yang menunjukkan isyarat dekat. Nyambung nggak? Nyambung kan? Nah, harusnya kalau untuk isim isyarah, contohnya hadza, nih ya, saya garis bawahi, saya kasih contoh satu aja dulu. Hazihi, haula, huna, nanti tinggal dikembangkan. Ini kan isim apa namanya? Isim isyarah. Lu kenapa hadza isim isyarah kok nggak ada huruf yang menunjukkan huruf isyarat? Nyambung nggak? Nih, pembandingnya, ini musonaf dijelaskan. Kalau untuk huruf mengharapkan sesuatu yang mustahil diraih, itu kan tamani. Kalau untuk huruf tamani, orang Arab tamani membuat huruf laita. Kalau untuk taroji, orang Arab membuat la'ala. Kalau untuk menguatkan sesuatu, membuat inna, ka'anna. Cuman nggak ditulis saja. Kalau membuat tasbih, ada huruf kaf. Oke. Ini pembanding. Kenapa? Nih, alasannya. Kenapa tamani dan taroji ada huruf yang menunjukkan tamani atau taroji? Kenapa giliran isim isyarah? Contohnya hadza itu isim. Kok enggak dibuat? Harusnya kan dibuat. Tapi orang Arab enggak membuat huruf yang menunjukkan isyarah. Nyambung nih. Nah ini yang agak jelimet. Nah, itu yang dimaksud. Makanya tadi saya pertegas sama kalian ini apa keras. Dalam arti keras, rada jelimet gitu loh. Itu yang dimaksud. Fa innaha tadhammanat maknan hakuhu ayu ada bil harfi. Harusnya isyarah itu kan merupakan menyimpan makna yang harusnya dibuat huruf isyarah. Karena isyarah juga merupakan maknan juz'iyun, arti secara juz'i parsial, membangunin. Ngantuk mulut cuci muka. Masih ngantuk, ntar saya suruh tawaf ya. Nah, fahaku ayu ada bil harfi kama addu atamanniya bila ala wa taroji
watarojia bila Allah, bila ita wala Allah. Lakinnal aroba atau lakin al arobu, kan boleh dua bacanya. Lam tadok lil isyarah harfan. Tapi orang Arab tidak membuat, nih, dengerin. Ternyata orang Arab nggak membuat, orang Arab nih ya, tidak membuat. Ini kan hanya membuat isim isyarah. Orang Arab tidak membuat huruf isyarah. Nyambung nggak maksudnya? Kalau orang Arab membuat tamani itu pakai laita, tamani itu mengharapkan sesuatu, umpamanya ngimpi kita. Saya aja ngimpi. Ya bukan ngimpi lah. Coba kita Al-Aziz ini punya pesawat. Ya, kita mau jalan-jalan ke kampungnya Erwin kan, udah tinggal nyeblok aja di situ ya nggak? Ntar parkirnya di mana? Parkirnya di laut. Susah-susah amat. Lu ya apa enggak? Lu minggem. Dikasih tahu malah mangap mulu ya. Itu namanya taman nih. Atau taroji, mengharapkan sesuatu yang disenangi. Saya umpamanya, coba caluan saya yang tanah Cianjur Gul. Saya akan beli rumah sebelah itu. Makanya memang udah dijual, udah ditawarin. Nah itu kalau mengharapkan sesuatu yang disenangi, itu namanya taroji. Orang Arab membuat huruf taroji la'al. Tapi kenapa giliran isim isyarah ada hadza? Oke, berarti kan ini yang sulit. Kenapa nggak ada huruf isyarah? Huruf tamani kan ada, huruf taroji ada, huruf takkid ada, huruf tasbih ada. Tapi kenapa huruf isyarah nggak ada? Oke, nah itulah kesimpulannya. Kenapa hadza, hadhihi, haula, huna, kalau ditulis semua, dimabnikan karena menyerupai huruf yang huruf itu harusnya dibuat, namun orang Arab tidak membuat huruf isyarah. Paham ya? Nah, saya ulangi. Hadza itu tetap mabni. Mabninya karena kategori syabah maknawi, keserupaan secara makna. Oke? Nah, keserupaan secara makna ini ada 3. Yang pertama isim syarat, yang kedua istifham, diwakili oleh mata, man dan ma, itu udah dibahas. Yang ketiga, ini ada pembandingnya, mata pembandingnya in, mata secara istifham pembandingnya hamzah istifham. Isim isyarah hadza contohnya harusnya ada pembanding seperti sebagaimana mata istifham diwakili hamzah, sebagaimana mata syartiyah diwakili in. Hadza isim isyarah menyerupai huruf yang mestinya huruf itu dibuat, namun orang Arab tidak membuat. Oke, nyambung? Nyambung ya? Nah itu maksudnya akhirnya asyabfan hasoro asyabahul ma'nawiyu fi asma'is syuruti wa asma'il istifhami wa asma'il isyarati. Syabah maknawi menyerupainya isim pada huruf tetap terangkum dalam 3 hal. Yang pertama isim syarat, kalau jamaknya asma'ul syurut. Yang kedua asma'ul istifham, isim-isim istifham. Kalau 2 ini ada pembandingnya huruf. Oke? Khusus isim isyarah, ada contohnya menyerupai huruf, tapi hurufnya tidak dibuat oleh orang
Arab itu yang saya bilang agak sulit. Dan saya tuh masih ingat saya dijelaskan sama kiai saya, Kiai Haji Abdullah Rifai ketika saya ngaji Ibnu Aqil. Yaitu wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Kasyabahil wad'i fi ismai jitana wal maknawi fi mata wa fi huna. Itu contohnya di Alfiyah cuman begitu doang. Fi mata wa fi huna. Kalau ini enak kalian ngaji. Kalau Alfiyah hanya begitu doang. Wal maknawi fi mata wa fi huna. Makna sibeh maknawi itu contohnya seperti mata dan huna. Nah, kalau ini kan dijelasin. Nah, cuman saya ngajinya nggak hanya Alfiyah Ibnu Malik, tapi syarahnya Ibnu Aqil. Nah, itu saya dengerin betul-betul bagaimana kiai saya menjelaskan. Dan ingat, kiai saya jangankan menulis begini, nulis titik satu pluk nggak pernah. Udah saya kasih tahu berkali-kali sama kalian. Kenapa? Karena kiai saya ngajinya nggak ada papan tulis. Jadi kiai saya baca aja. Kadang sambil tiduran. Karena kiai saya itu ambien. Nah kalian udah saya tulis begini. Masih nggak paham. Terlalu. Lu paham nggak? Lah iya. Gue geser lagi dah. Biar agak ketengahan. Itu serius. Maka kudu paham kalian. Udah ditulis begini ya. Kalau masih nggak paham, wah kacau. Oke, nyambung. Ada yang mau protes? Nanya. Kalau nanya nggak terima ya protes. Saya udah. Lu mau protes ya Han? Kenapa? Bingung Pak, mau nanya apa? Lu yuk mau nanya yuk. Sasa. Sasa, emang sasa. Ya. Oke, kalau nggak ada lanjut. As-sababus salis. Gampang itu. Haha. Kevin nggak mau duluan, lu takut, Vin? Wah, curang Kevin. Ayo. As-sababus salisu bermula sebab yang ketiga asyibhul istimali. Asyabahu aja biar enak. Bahasanya Alfiyah itu keserupaan yang mengsa istimal penggunaan. Istimaliyu. Asyabahul lu setelah lama dayaknya nggak? Ada. Iya, al istimaliyu. Ayo. Asyabahul istimaliyu itu keserupaan yang mengsa istimal. Bahwa dan istimali apa? Penggunaan. Nah, penggunaan. Ayo. Bahwa dan bermula asyabahul istimali antus ta'mala itu bahwasanya dipergunakan apa asyabahul istimali apa ba'dul asma'i apa ba'dul asma'i sebagian isim-isim ya kastimalil hurufi seperti penggunaan huruf-huruf fi niyabatiha. Nah perhatikan fi niyabatiha, fi-nya itu namanya dalam ilmu balaghah kan itu ada antus ta'mala ba'dul asma'i, itu musabbah yang disamakan. Kastimalil hurufi seperti menggunakan huruf-huruf, itu musabbah bih yang diserupai. Wajah sabahnya serupa dalam penggunaan fi niyabatiha. Ayo, dalam itu wajah sabah. Fi niyabatiha di dalam menggantikannya asma. Asma. Iya, kan kepada asma karena jamak makanya ha. Anil af'ali dari fiil-fiil. Nyambung nggak? Sabah istimali, dengerin. Ini serius, lu nggak bakalan paham, jangan cengengesan. Sibah istimali itu digunakannya sebagian isim seperti digunakannya huruf dalam penggunaan. Maksud dalam penggunaan bagaimana? Dalam menggantikannya dia isim tapi mempunyai mana huruf. Nah, wa adami ta'assuriha bil awamil, dan tidak terpengaruhnya asma
bil awamili dengan amil-amil. Ayo, baik lanjut. Wa adami Dan cengengesan. ta'asuriha, dan tidak terpengaruhnya asma bil awamili dengan amil-amil. Ya, Wazalika, dan bermula itu asma ini lama-lama saya kewer bener lu. Ayo terus. Ono kupang. kama fi asmail af'ali, sebagaimana di dalam isim-isim fi'il. Nah, ada istilah isim fi'il. Kagak bakalan paham, jangan sok tahu. Disuruh nyimak yang bener aja. Nahu soh itu seumpama contoh soh dimana uskut dengan semana dengan uskut, artinya diamlah. Wahai yahil, Ayah, wahayyahal. wahai yahal, dan lapad hayyahal dimana akbil, Akbil, menghadaplah. Siapa kamu? Maksudnya menghadap lu kemari. Hayyahal, lu artiin. Lu dengerin lu, siapa? Disuruh nyimak. Lu jangankan lu orang mundiri aja hayyahil. Ya enggak? Hayyahal harokatin. Hayyahal itu mananya akbil. Mananya apa? Kemari. Oh gitu loh, ayo. artinya kemarilah siapa kamu. Au ajal, Wa'adil. wa ajil, wa yahu dimana jid, Wa'ih. wa ih dimana zid, Wa'ihin sebenarnya. Wa'adil wa'ihin bimana zid. wa ajil, wa ihin dimana jid, artinya Ya, semakna dengan zid. semakna dengan jid, Tambahkanlah. Gitu loh. artinya tambahkanlah. Fa inna hadhil asma'a, Nah, maka sesungguhnya ini isim-isim nabat, nah. Iya, terus. nabat itu telah menggantikan apa asma, Ya, hadil asma. ya, Betul. anil af'ali dari fi'il fitilalati, Nah, menggantikan fitilalati dalam. Ayo. fitilalati dalam menunjukkannya ala ma'nal fi'li atas mana fi'il, Ya. wa adami ta'assuri, Wa damit ta'a itu kamu setelah ya, setelah sa ada ya-nya enggak? enggak ada. Ta'asur gitu. Oh, itu malah lebih cakep. Kalau kitab kita malah taksir. Wa adamit ta'asuri, dan tidak terpengaruh. Wa adami ta'assuri, Itu yang paling cakep itu. Kalau kitab kalian kan taksir kan. Yang paling bagus ta'asur. Buang ya-nya. Saya kok ada ya-nya. dan tidak terpengaruhnya Iya, isim fil awamili dengan amil-amil. ya. Fa innaha, maka sungguhnya awamil, Bukan awamil. Fa innaha, maka sesungguhnya asmaul af'al, artinya benar, hanya biar nanti kalian mengartikannya pun pas. Ayo, innaha, maka sungguhnya asmaul af'al, maksudnya asmaul af'al itu apa? Isim fi'il yang kalian baca tiap hari itu loh. Hayya 'alas shalah. Hayya itu gimana ta'al. Oh gitu loh. Hayya itu isim fi'il. Begitu loh. la yadkhulu, itu tidak masuk alaiha atas asmaul af'al Ya, apa fa'ilu amilun amil, ya. fa asbahat, maka menyerupai apa asmaul af'al laita pada laita, wala'ala dan la'ala. Pembandingnya tuh. Kalau laita dan la'ala tadi kan udah dibahas. Itu adalah huruf.
huruf tamani dan taroji. Oke. Nah, isim fi'il jamanya asmaul af'al. Diri ngantuk, astagfirullahaladzim, cuci muka udah, aduh, yang satu ngantuan, yang satu ngomongan. Nah, itu kupang 2 ekor nih, yang laki-laki udah nggak ada yang beres, yang perempuan juga sama, ntar ngomong yang satu ngomong sama ke pengaruh, ini ngomong sama kemari ya, ini dua-duanya udah ngomong belakangnya parah sama bunga, emang bunga parah udah, ya bunganya parah. Oke, lanjut. Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya itu laita dan la'ala. Udah lu duduknya geser. Aska di sini. Oh, masa orang diri ngalangin sono? Ya enggak? Aska di sini. Ayo. Ustadz Aska. Oh, jangan ketawa lu. Besok cukur rambutnya. Masa Allah, itu rambutnya begitu besok dicukur. Tuh, maksud. Emang lu gak mempan dicukur apa? Lah kali lu punya mustika anti cukur malah gue jual sekalian lu. Laku mahal itu. Ya. Ayo. Nah, ibatani itu pengganti keduanya. Iya. Ani tamani, dari tamani, wataraji dan taraji. Wala ya'malu, dan tidak beramal keduanya. Failnya amilun itu loh. Wala ya'malu, dan tidak beramal apa amil fiha, di dalam. Ada yang fihima nggak? Ya fihima di dalam. Kalau fiha ya udah nggak apa-apa. Dalam la'ala dan laita tadi. Fiha, di dalam laita dan la'ala apa amilun amil. Nah itu failnya wala ya'malu, dan tidak mengamalkan. Fiha, di dalam laita dan la'ala apa amilun amil. Lalu bacanya ragu-ragu. Coba. Masih mending Pak ragu-ragu daripada paru-paru cuma sakit. Ya enggak? Oke, titik. Udah, lanjut Kevin. Santi baca ntar, gantian. Lu malah buka HP. Lah iya. Gewer sekalian lu. Umi sakit apaan? Wow, itu mah suruh makan cabai yang banyak, ya kayak parah gitu, ya enggak? Makan seblak, ya, minum es, ya, udah kayak Andre gitu, udah penyakit lu semua kan begitu orang-orang kaya dalam tanda kutip. Oke, lanjut. As-sababu tsalisu, bermula sebab yang ketiga. Asyabahu itu keserupaan, al-istimaliyu yang bangsa istimali penggunaan, Ya. wahwa dan bermula syabahul istimaliyu, Ya. antus tak malu itu. Orang ada an kok malu-maluin, lu tuh ya malu-maluin ini. Antus tak mala itu bahwasanya digunakan apa ba'dul asma'i, apa sebagian isim-isim digunakan. Maksudnya isim ya isim fi'il gitu ya. Digunakan kastimalil hurufi, seperti penggunaan huruf-huruf. Finia batihad, dalam penggantinya asma. Ya. Isim-isim. Anil af'ali, dari fi'il. Wa adami ta'thiriha, dan Wa adami ta'assuriha. Wa adami ta'assuriha, dan menghilangkan terpengaruh. Dan tidak, bukan menghilangkan. Dan tidak terpengaruhnya isim-isim bil awamili, dengan amil-amil. Ya. Wadhalika, dan bermula itu adami tak. Yusuf datang nggak? Mana? Dari tadi. Datang belum? Oh, apa sakit dia? Udah datang? Udah yuk lu. Ayo. Wadhalika, dan bermula itu tidak terpengaruhnya isim-isim dengan amil-amil. Bagi lu. Kama fi asma'il af'ali, seperti di dalam isim-isim
Kama fi asma'il af'ali, sebagaimana gitu. Udah. Kan tadi udah dikasih tahu. Sebagaimana di dalam isim-isim fi'il. Nahwu soh itu sebama lafat soh, bimakna uskut, semakna dengan uskut, artinya diamlah. Diamlah siapa kamu. Diamlah siapa kamu. Ditertipin gitu loh, ayo. Wahayyahal dan lafat hayyahal dimana akbil semakna dengan lafat akbil, artinya kemarilah siapa menghadaplah. kamu. Menghadaplah siapa kamu. Mana asalnya kan menghadap, maksudnya kemari gitu loh. Wajil, waihin dan seperti lafat ajil, waih itu apa sih yuk? Seperti lafat patah ini lah ini makna putak juga semakna dengan lafat zid, artinya tambahkanlah siapa kamu. Ya. Fa inna hadhil asma'i, maka fa inna hadhil asma'a, lah sembarangan lu. Maka sesungguhnya ini isim-isim nabat itu mengganti apa? Menggantikan apa? Hadil asma. Menggantikan apa? Hadil asma. Menggantikan anil af'ali di dalam fi'il. Fi'il dalam menunjukkan ala makna ala makna fi'li atas makna fi'il. Ya. Wa damit ta'assuri dan tidak terpengaruhnya. Nah, itu yang kita kalian. Kalau yang atas kan tadi ta'assur kan. Nah, ini taksir, itu yaknya dibuang. Wa damit ta'assuri. Ya, jangan lupa dibenerin, yaknya dibuang. Wa damit ta'assuri dan tidak terpengaruhnya asma bil awamili dengan dan amil-amil. Ya. Fainaha maka sungguhnya asmaul af'al. Ya. La yadkhulu itu tidak masuk alaiha atas asmaul af'al, tidak masuk apa amilun apa amil. Ya. Wa asbahat maka menyerupai apa asmaul af'al laita pada lafat laita, wala ala dan lafat ta'ala. Fa inna huma maka sungguhnya lafat laita wala ala nah ibatani itu pengganti keduanya anit tamani dari tamani, dari makna tamani yaitu mengharapkan sesuatu yang mustahil. Ya. Taroji dan lafaz taroji artinya mengharap sesuatu yang disenangi. Wala malu dan tidak beramal. Fiha di dalam. Nah itu loh, itu sebenarnya itu kan yang sebelumnya kan fa asbahat laita wala Allah kan fa innahuma. Loh iya kan? Fa inna. Fa innahuma naibatani anitamani watarodi wala ya'malu kok fiha, harusnya fihima. Fihima aja udah, tambahin itu kurang mim. Fihima kan fiha. Ngapain orang kembalinya ke tamani dan taroji sementara sebelumnya udah ada korena fa innahuma. Lah kenapa tiba-tiba di belakang ha? Itu yang nulis belum ngopi ya kan, tambahin dirubah aja. Fa innaha, tulis di luarnya la ala shawab fihima nadharon ila ma qablaha, gitu aja. Terus Wala ya'malu dan tidak beramal fihima di dalam laita wala ala apa amilun amil. Oke. Perhatikan. Ini agak ya sebenarnya nggak ada yang sulit. Lu ngapain kok ketawa-ketawa? Apa mau dicukur sekarang? Nah, iya, besok siapa yang nyukur? Maftuh apa Alpin? Suruh nyukur Alpin aja, ntar digambarin lu sama Alpin. Dibentuk lu kayak Pinocchio. Udah duduk, jangan ngantuk tapi. Orang ngaji. Ini dua apa? Cukupang ini. Cukupang, ya enggak? Erwin Alpin ya, yang satu ngantuan, yang satu ngomongan. Oh, gue minum juga nih kopi. Ini semalam udah kelar nih. Hasad dan ghibthah. Dah, ini mudah-mudahan ya mudah-mudahan muat lah.
Berarti kan ini keren ini kalau kalian paham, karena ini ngaji udah sekelas alfiah. Sembarangan lu. Keserupaan tapi bangsa istiqmal. Maksudnya istiqmal penggunaan. Apa maksudnya? Nah itu wahwa antus takmala ba'dul asma'i kasti'malil hurufi fi niyabatiha anil af'ali wa adami ta'assuriha bil awamili. Nih gampangnya. Ini lu tulis gak nih? Lu pada tulis gak? Udah nulis belum? Udah. Soalnya ini kalau nggak, udah ini aja saya buang dah. Saya udah mau jengkang tuh. Nah, udah ini aja nih. Perhatikan. Isim. Kenapa bina? Padahal isim itu awalnya mu'rob. Karena alasan yang ketiga, sebab yang ketiga adalah asabahul istiqmali. Isim tadi menyerupai fi'il dalam penggunaannya. Nih pembandingnya dulu. Ini udah saya tulis tadi. Nih, orang Arab membuat huruf tamanni itulah Allah. Laita. Taroji menggunakannya la'alla. Perhatikan. Laeta karena dia menunjukkan tamanni, kalau di mudorekkan, dengerin, kan tamanna ya tamanna. Berarti kalau saya berangan-angan, itu kan berarti atamanna. Nih, fi'il mudhari' atamanna. Kalau tarotji, tarotja ya tarotja, berarti tarotja kan tafa'ala ya tafa'alu kan, berarti atarotja. Berharap siapa saya, kan gitu kan. Cuman laita nggak kepengaruh. Nih dengerin, saya ulangi sekali lagi. Dalam bahasa Arab ada namanya tamanni, diungkapkan dengan laita. Oke, nyambung? Laita. Taroji dengan la'alla. Laita itu kan seolah-olah kalau difiilkan atamanna, saya mengharapkan sesuatu yang sulit diraih. Saya ngimpi lah gampangannya. Saya menghayal. Seolah-olah kan begitu. Nah, kalau taroji itu kan ataroja. Tapi la'ala dan laita nggak kepengaruh oleh fiil ini. Nyambung nggak? Wih, nyambung kan? Nah, begitu juga ini pembandingnya dengan isim fi'il. Umpamanya kalau dalam contoh di situ soh. Tadi soh tulisannya bener pakai hak apa pakai hak itu? Itu salah itu. Kitab saya kok baru ngeh itu. Perhatikan. Itu lobah. Itu kan kitab kalian soh pakai hak. Nah itu haknya robah pakai hak. Ini yang bener. Nih gua kok minjem pulpennya. Nah itu baru nggak saya. Padahal tadi mau saya benerin. Itu yang bener pakai hak. Tuh, ini menandakan penulisan kitab ini banyak yang salah nih. Nah contohnya nih. Soh. Maknanya uskut. Kalau soh nggak terpengaruh amil, oke, uskut di dalam, ini asabah al istiqmali ini adanya pada isim fi'il.
Perhatikan. Ini bagi pemula terutama. Kalian kan hanya tahu isim itu seperti zaidun. Fi'il contohnya koma. Dalam bahasa Arab, dengerin. Itu ada namanya isim fi'il. Dia disebut isim 100% nggak bisa. Disebut fi'il 100% juga nggak bisa. Ya, seperti waria lah. Ya, kalau orang wanita setengah pria, oh, ngomongnya mah gede. Ya saya mau. Wow, itu waria. Ono siapa tidur? Aal. Oh, kumisin kalian loh. Nyambung nih. Nyambung kan? Penyerupa kesamaan secara penggunaan, tapi tidak kepengaruh amil. Oke? Contohnya soh ini nggak dipengaruhi apapun. Maknanya soh uskut, nggak dipengaruhi oleh amil-amil yang lain. Contoh yang nanti kemarin udah dibahas kalau dalam Kawakibud Duriyah, ya kan? Ada isim fi'il amar, ada isim fi'il mudhore, ada isim fi'il madhi. Contohnya yang sering kalian baca tiap hari itu azan itu, hayya itu, bukan hayya. Kalau hayya bahasanya engkau, hanya lu orang ketawa-ketawa mulu udah ketawa-ketawa mulu mangap nah, itu hayya, ini hayya. Ngerti kan? Iya. Oke ya. Wih, nyambung gak nih? Nah, ini pembandingnya ini tadi. Pembandingnya laita dan la'ala. Nah, jadi soh itu dimabnikan karena dia sama dengan laita, sama dengan la'ala yang mempunyai makna tamani kalau laita, mempunyai makna tarodi kalau la'ala. Kalau secara fi'il dia mempunyai makna atamanna atau ataroja, tapi enggak terpengaruh amil. Begitu juga dengan soh. Umpamanya nih, ini contoh yang isim fi'il amar. Terus ada yang isim fi'il mudhore. Umpamanya apa isim fi'il mudhore itu? Kalau bahasa Arab ufin wala taqul lahuma uf. Apa? Kalau anu banyak. Kalau fi'il amadi, hai hata. Ini maknanya ba'uda. Jauh. Nah, isim fi'il amar itu apa ya? At-tojir kalau nggak salah. At-tojiru itu sama nggak ada sih di situ isim fi'il amar. Ya banyak lah, nanti saya lupa itu. Apa lo ada yang inget nggak? Senok biasanya yang inget. Ya banyak dalam dalam kitab-kitab nahwu mah, di dalam mutammimah juga ada itu. Nanti dilihat. Saya lupa ini. Cuman saya ingatnya isim fi'il amar seperti soh, hayya, hayyahal, ya kan? Apa itu kalau di alfiyah itu? Nahwu soh wa hayyahal itu loh. Mana ba'an fi'lin kasatana, mana ba'an fi'lin kasatana wasoh wasmu fi'lin. Lupa juga saya di alfiyah itu, cuman awalnya ingat saya itu. Mana ba'an fi'lin kasatana wasoh wasmu fi'lin. Terus saya kok lupa bohong. Ada pokoknya lah gitu ya. Nanti dicari sendiri sama kalian. Udah kesimpulannya ini gak saya lanjut. Besok as-sababur robe, as-sabahul iftikori. Itu gampang. Seperti isim itu, al-ladzi itu punya penyambung. Gitu kan. Sebagaimana nanti adalah pembandingnya. Itu apa namanya, tinggal kalian baca. Nah, kesimpulannya ini baru 3. Oh, ini belum dikasih nomor nih.
Nah, besok yang keempat. Yang pertama adalah as-sabahul wat'iyu, yang kedua adalah as-sabahul maknawiyu, dan yang ketiga adalah as-sabahul istimaliyu. Maksudnya apa? Keserupaan secara penggunaan. Seperti isim fi'il kalau dijamakkan asmaul af'al, seperti soh yang semakna dengan uskut, tapi soh nggak dipengaruhi oleh amil yang lain. Itu maksudnya. Wah, ini soh dibaca jazim, apa yang menjazimkan? Nggak ada. Ngerti maksudnya? Seperti la'ala, dia mempunyai makna fi'il. Makna fi'ilnya atamanna atau atarojja. Tapi laita dan la'ala tidak terpengaruh oleh amil yang lain. Begitu juga soh menunjukkan makna uskut, hayata menunjukkan ba'uda, tapi nggak dipengaruhi oleh amil yang lain. Itu namanya as-sabahul istimali. Itu kalau kalian pengen ngapalin alfiah yang paling bawah itu. Itu kan ada itu. Walismu minhu mu'rabun wa mabni lisabail minal hurufi mudni. Kasabail wat'i fi ismaiti tanah wal maknawi fi mata wa fi guna. Nah, yang berikutnya halaman 22 itu wakania batin anil fi'li bila ta'asurin. Nah itu seperti menggantikannya fi'il tapi nggak dipengaruhi amil. Soh itu isim, tapi isim fi'il, itu isim fi'il amar, tapi nggak dipengaruhi, maknanya sama dengan uskut, tapi nggak dipengaruhi oleh amil lain. Menyerupai berarti menyerupai laita dan la'al. Ngerti ya? Biar ada pembandingnya. Wakaf fikorin usila. Nah, baru wa mu'rabul asma ima qad salima min syabahil harfi karzin wa suma wa fil amrin wa mudiyin bunia wa robu mudhari'an in aria minuni taukidin. Ini jangan-jangan alfiah semua nih? Enggak. Minuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayaru ana manfutin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana wa min hudu fathin wa du kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam de titik. Nah besok wa'lam annama kana mabniyan. Nah ini udah ngajinya sekelas alfiah lah, ngaji hola holo. Ngerti hola holo enggak? Delolap, kemudian kayak Erwin, Alvin begitu. Rehan termasuknya. Juga delolap, dikasih tahu. Begitu lagi ya. Aduh, ampun dah. Itu loh. Terus apa? Ya udah. Itu udah datang benar. Enggak bawa motor emang. Nice. Wah, terbang jangan-jangan. Oke. Ya udah, kalau emang nggak datang, saya lanjutin. Nah, siapa kok jadi? Kenapa emang? Oke, nggak ada yang nanya. Ya, serius sih kalau emang nggak paham nanya. Nah, jangan cicing baik ya. Lah iya. Nggak ada. Kita duduk bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka